Aduh, Siti paling enak. Yang mau suka banget. Mas. Papa di kamar ngapain kamu? Gila ya, laki-laki kurang ajar. Iya, kita nggak tahu jalan nih Mbak, mau nanya apa. Pergi gak? Ya, maaf ya. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga. Quran Surat An-Nisa ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami, alhamdulillah, Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Rosa. Assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan hadir di Tawakal. Baik, langsung saja ibu datang ke Tawakal, katanya udah punya banyak masalah di kehidupan ibu ya. Boleh diceritakan dulu apa yang menjadi sahabat? Saya ini dari keluarga yang berkembang, kedua orang tua saya berpisah. Dan saya ini kurangnya kasih sayang dan kebahagiaan dari kedua orang tua saya. Akhirnya saya ini mencari kebahagiaan di luar rumah. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya, terjerumus ke dunia malam. Di saat itu usia Masih remaja. Remaja. Masih remaja. Belasan tahun? Ya kurang lebih masih 17-18 tahun. 17-18. Dan dengan kehidupan malam itulah saya bertemu dengan seorang laki-laki. Dia orang asing dari negara Jepang dan akhirnya saya hamil. Di luar Nikah, betul. Akhirnya setelah saya melahirkan anak pertama saya ditinggalkan oleh orang tersebut, orang Jepang itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari uang sendiri untuk membesarkan anak saya. Pada saat mohon maaf, orang Jepang ini beda keyakinan sudah pasti ya? Iya, sudah pasti. Sudah pasti beda Sudah keyakinan. pasti. Oke. Baik, sebentar. Pak Ustadz, ini udah paling sering banget kasus seperti ini Pak Ustadz. Anak dari broken home mencari kebahagiaan di luar sampai akhirnya menemukan jalan di mana dia salah bergaul Pak Ustadz. Jadi kita ikut prihatin ya sama Bu Rosa yang pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau relasi antara orang tua yang keluarga yang paling broken home, kebanyakan dari berbagai macam data, misalkan riset menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap keadaan psikis anak-anaknya di masa yang akan datang. Apalagi ketika broken home itu anaknya tidak dapat pengasuhan dari keluarga terdekatnya, itu pasti akan mengalami. Dan contoh konkretnya adalah dialami oleh Mbak Rosa ketika masa mudanya itu, dan akhirnya jatuhlah dalam dunia malam karena tidak ada tempat pengayoman, tempat pembinaan. Akhirnya pelariannya adalah kemudian orang jatuhlah dalam perbuatan yang tidak dibolehkan dalam kehidupan keagamaan, dan akhirnya bertemulah dengan pria lain yang kebetulan adalah bangsa lain yang beda beragama. Apalagi mohon maaf kita tidak mendapatkan cerita pernikahan apa enggak ada pernikahan kan gitu. Bahkan ini tentu juga masuk dalam kategori yang memang sangat dibenci dalam agama praktek ini. Kalaupun andai kata misalkan ini suka sama suka kemudian terjadi pernikahan misalkan, itu pun ada persoalan fikih. Meskipun ada ulama minoritas yang membolehkan, tetapi jumhur ulama tidak membolehkan perkawinan beda agama. Bahkan di dalam keputusan misalkan Majelis Ulama Indonesia, fatwa Majelis Ulama juga tidak mengizinkan, karena ada ayat yang menjelaskan wala tunkikul musyrikina
hatta yu'minu wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Janganlah engkau menikahi. Jadi kalau laki-laki tidak boleh menikahi musyrikat. Jadi perempuan-perempuan non muslim yang muslimah tidak boleh musyriku, menikahi orang-orang yang musyrik, meskipun di dalam Al-Quran dijelaskan meskipun seorang yang berkulit hitam pekat tetapi beriman itu jauh lebih baik dibandingkan yang tadi tidak beragama. Maknanya apa? Ternyata nanti ini adalah memberikan dimensi yang sangat luas. Bahkan di dalam tafsir Misbah itu dijelaskan mengapa ini penting. Jangankan aspek agama, beda culture saja, budaya saja itu menjadi persoalan. Beda selera makan saja kadang-kadang itu memicu, apalagi hubungan rumah tangga ini kan jangka panjang. Kalau bisa seumur hidup, maka aspek agama ini kadang sangat fundamental sekali lah. Kita prihatin dengan yang terjadi pada Mbak Rosa pada masa itu, yang karena mengalami kehidupan keluarga broken home, akhirnya kemudian pelariannya Mbak Rosa juga pada dunia yang tidak baik tadi. Dan pada saat Ibu Rosa hamil, artinya tapi kedua orang yang sudah berpisah itu tahu kalau kondisi Ibu Rosa lagi hamil. Tahu. Nah, reaksi mereka apa? Pada saat saya hamil, saya tinggal dengan ibu saya. Saya ada kakak satu laki-laki. Reaksi pertama, semua orang tua pasti kaget mendengar anak gadisnya hamil di luar nikah. Tapi mau bagaimana lagi ya Mas? Pada saat itu saya bingung. Saya harus gugurkan atau bagaimana, saya nggak tahu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk membesarkan anak saya. Si anaknya ini tidak mau tanggung jawab. Pada awal-awalnya memang dia bertanggung jawab, ya. Tapi memang dia juga punya keluarga di negaranya. Dan saya tidak bisa menuntut banyak. Dan saya pasrah pada waktu itu, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Keluarga memang sudah menghina saya, bahkan ingin membuang saya. Saya hanya bisa ikhlas pada waktu itu. Dan akhirnya saya membesarkan anak saya sendiri. Saya bekerja. Walaupun pada saat itu saya harus juga bekerja di tempat yang sama seperti dulu. Hiburan malam gitu. Iya, saya harus kembali lagi ke dunia itu. Dan setelah anak saya usia 5 tahun, saya bertemu laki-laki yang baru saja saya kenal. Dan dia ingin menikahi saya. Dan alhamdulillah dia menerima, walaupun saya membawa satu anak dalam pernikahan itu. Kondisi seperti itu ya? Iya. Kenalnya di mana? Di tempat bekerja? Tidak, saya dikenalkan oleh teman juga. Karena teman saya kasihan dengan saya, hidup setiap hari pulang pagi. Akhirnya saya dikenalkan. Tapi saya tidak pernah tahu suami saya ini sebenarnya laki-laki yang bagaimana, atau yang baik atau yang tidak baik, saya tidak pernah tahu. Tidak tahu latar belakangnya. Tidak tahu latar belakangnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Sementara ibu nggak tahu latar belakangnya, apa yang membuat ibu memutuskan untuk tetap mau menikah dengan dia? Saya hanya ingin mencari status anak saya supaya dia punya ayah. Dan waktu itu saya sudah tidak tahu lagi. Lalu bagaimana ibu melanjutkan kehidupan selanjutnya? Ya akhirnya saya berumah tangga seperti layaknya suami istri biasa. Saya juga melahirkan anak. Saya mendapatkan satu anak laki-laki dari suami saya. Tapi setelah pernikahan 10 tahun saya berjalan dengan suami saya, disitulah bejatnya suami saya terbuka semua. Dan ternyata Apa yang terjadi? ternyata suami saya ini berbuat asusila terhadap pembantu saya pada waktu itu. Ya, hampir saja dia memperkosa pembantu saya. Aku berangkat dulu ya. Iya sayang. Kamu jaga rumah. Iya. Ngomel yang lama ya. Hati-hati ya, sayang ya. Ayo, udah. Aduh, udah enggak. Jangan. Aduh, Siti. Siti. Mana sih? Mana sih? Apaan nih? Kamu kenapa? Ini kok ada? Kamu kenapa ini? Coba tenang dulu. Kamu aut-autan gini. Ada apa Siti? Siti, ini
Ini bajunya berantakan gini. Kamu kenapa aut-autan gini? Iya, Bapak kenapa? Bapaknya kenapa? Kamu habis ngapain kamu? Enggak ada, enggak ada. Habis ngapain kamu? Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain sama Siti? Kamu kenapa? Jawab, bilang ada apa sama dia? Aku mau dipenuhi Mama. Kamu tuh bikin malu Mama tuh nggak? Gila, otak kamu bejat banget sih. Masuk lu. Siti, kamu coba kita selesain dalam. Kamu bilang dulu. Udah tenang, kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Saya sudah tidak bisa berpikir apa-apa lagi pada waktu itu. Saya hanya bilang, ya Allah, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa ibu saya tidak pernah ada berhentinya? Saya betul-betul masih situ, saya udah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Saya hanya bisa, ya Allah, kenapa saya harus punya suami yang seperti ini? Dan akhirnya bukan hanya dengan pembantu saja dia melakukan asusila itu. Dengan siapa lagi? Ternyata dia juga pernah melakukan hal itu dengan ibu saya sendiri. Mama udah masakan paling enak buat kamu. Wah, emang Mama masak apa? Ada lah, harusnya kamu udah sendiri deh. Masakan Mama itu pasti paling enak. Yang paling suka banget. Ma, kamu lagi ngapain ini berdua nih? Enggak, Rosa. Kok sampai Suamimu datang kemari gitu cuma pegang-pegangan lagi. Kamu tuh keterlaluan ya. Kemarin pembantu, sekarang ini mama aku loh. Rosa, kamu salah paham, Nak. Dia kesini cuma mau makan aja. Aku kesini cuma mau makan doang. Si Siti kamu pecat, gak ada yang masak di rumah. Jadi aku kesini aja buat nyari makan. Kamu bisa masak, bisa aja masak itu mie kek. Nggak ada apa-apa tuh di rumah. Itu benar-benar kosong. Di dapur kosong, kulkas Kamu kosong gak usah semua ada. banyak omong, emang otak kamu aja tuh yang Rosa, nggak usah cabul. teriak-teriak, ini rumah Mama. Kamu nggak usah teriak-teriak gitu, malu sama tetangga. Biarin mah, biar semua tetangga tahu suami aku yang cabul ini. Kemarin pembantu, sekarang mama. Ini otak kamu di mana sih? Ini mama aku loh. Tega kamu ya. Pulang. Tapi sepertinya bukan hanya suami saya saja yang mau, sepertinya ibu saya sendiri juga mau. Jadi di situ ada suka sama suka. Iya. Gitu. Ibu menduga ada mereka saling suka. Iya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini apa yang menimpa Ibu Rosa di kehidupan rumah tangganya? Ada hubungannya nggak sih dengan kita tidak mengetahui latar belakang dari calon suami? Jadi berawal dari broken home, kemudian setelah itu ingin meniti jalan baru dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik. Tapi ada satu proses yang tidak dilalui. Jadi Umar bin Khattab itu pernah dilapori. Jadi ketika menyampaikan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, pengantin laki-laki menyatakan saya akan menikah dengan dia. Maka kemudian Umar mengatakan, apakah kamu sudah melihat ungdurha? Apa kamu sudah melihat dia? Belum, lihatlah dia. Nah, di kalangan para ulama melihatnya bagaimana? Melihatnya ada dua. Ada yang melalui istilahnya apa? Jumlang lah, mungkin perantara lah. Orang yang dipercaya untuk melihat bagaimana cara fisik dia, bagaimana cara pribadi dia selintas saja. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu boleh melihat meskipun dalamnya kecil untuk melihat, memastikan bahwa inilah betul-betul calon istrinya supaya kelak tidak ada penyesalan kemudian hari. Apa maknanya hikmahnya? Hikmahnya adalah karena orang menikah ini adalah dia tidak hanya sekedar menggunakan 1, 2, 3 hari, tetapi inilah yang menjadi pelindung, apalagi sebagai seorang suami, pengayomnya, pemimpinnya, imamnya di rumah ini yang akan menuntun keluarganya dan terutama istri dan anak-anaknya. Tapi kalau tidak tahu bagaimana keluarga dia, bagaimana karakter dia, bagaimana pendidikan dia, bagaimana kebiasaan dia, kalau enggak ini kan kelak di kemudian hari akhirnya kemudian penyesalan seperti yang dialami oleh Mbak Rosa. Jadi kelihatannya tampilannya karena udah percaya, tapi ternyata di kemudian hari barulah keluar karakternya semuanya. Padahal di dalam hadis Nabi itu jelas sekali orang menikah itu faktor yang paling dominan selain 4, yaitu karena ada keturunannya, karena harta bendanya, karena juga pangkatnya, tetapi juga karena apa? Karena fatwar bidadin, pilih yang faktor agamanya. Mana agamanya itu apa? Karena agama inilah yang akan menuntun. Sebab pernikahan itu kan ada 2 dilandasi. Yang pertama orang menikah itu adalah tujuan tercapai sakinah itu adalah dilandasi karena mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Indah sekali Allah membedakan.
Kalau mawaddah, cinta itu dilapisi karena nafsu. Orang menikah tanpa nafsu tidak mungkin dia bisa. Bagaimana orang bisa berhubungan tanpa nafsu? Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan apapun. Yang kedua, tapi kalau nafsu yang dominan ini berbahaya. Maka Allah melapisi harus ada kasih sayang. Sebab kalau nafsu itu begini, orang menikah ketika pertama kali masih muda dia umurnya. Tapi nanti ketika umur 40, umur 50 dia sudah menopause, maka ketika syahwat dan cintanya menggebu-gebu tanpa dilapisi karena apa itu rahmah kasih sayang, maka orang biasanya akan mengalami broken home. Tidak puas, tidak ridho, tidak saling meridhoi, tidak saling bisa menerima kekurangan dari masing-masing, maunya itu membayangkan yang sebelah. Inilah menjadi yang penting lah. Konteks dalam kaitan dengan apa yang dialami oleh Mbak Rosa tadi, ini menjadi penting sekali. Jadi karena yang pertama tadi kan ada tumbuhan. Kenapa? Karena Mbak Rosa sudah mengalami masa pahit panjang itu sehingga harapannya terlalu percaya penuh. Inilah yang menjadi pelajaran penting pada para pemirsa. Pernikahan itu jangka panjang, maka lihat, amati secara baik. Tentu mengamati di dalam bentuk pacaran yang panjang itu, tetapi kita mempercayakan, tahu inilah yang akan menjadi iman kita. Sehingga yang terjadi tadi, mohon maaf sekali Mas, sampai kemudian melakukan dengan asisten rumah tangganya, kemudian pelecehan pada ibunya, ini kan sudah yang disebut oleh Mbak Nur, ini kan sudah perbuatan yang amat sangat tercela dan menjadikan itu yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh nalar, bahkan oleh pemahaman agama sekalipun. Dan setelah itu Mbak Rosa, bagaimana kehidupan rumah tangganya Mbak Rosa? Walaupun ibu saya, suami saya sudah melakukan, ya sudah menjolimi saya, tapi saya tetap baik dengan mereka. Tapi ada, ya biar bagaimanapun ibu saya adalah ibu saya, tapi saya sangat dendam dengan suami saya. Sebab bukan hanya itu perbuatan yang dia pernah lakukan terhadap saya. Ada lagi apa lagi? Dia pernah ingin memperkosa anak saya. Anak saya yang pertama. Gimana kejadiannya? Ya, pada waktu itu saya baru pulang bekerja. Karena saya memang bekerja, suami saya tidak pernah bekerja. Jadi saya yang menghidupi keluarga. Oh, dia juga tidak bekerja, tidak menafkahi. Iya. Aman nih, tidak ada orang. Iya, kenapa sayang? Bisa aku kok sakit ya. Iya, kenapa? Kamu kenapa? Papa tadi jahat sama aku. Papa? Papa tadi jahat sama aku di kamar. Papa di kamar ngapain kamu? Gila ya, laki-laki kurang ajar. Rosa itu juga seharusnya walaupun tidak ayah tiri, dia tetap anak tiri. Tapi ini seperti merusak anak tiri. Betul. Al-Quran memberikan panduan bagaimana cara bersikap seorang suami yang menikahi seorang wanita tetapi dia membawa anak. Kalau dalam Al-Quran bahasanya waroba ibukum, jadi roba iba namanya. Jadi apa itu roba? Jadi begini, jadi Bu Rosa punya anak perempuan, kemudian menikahlah dengan calon suaminya, akhirnya jadilah suaminya, jadi si Fulan ini, menikahlah dia. Maka si Fulan ini, mohon maaf, ulama ada ketika sudah menggauli, berarti mohon maaf sudah berhubungan suami istri dengan apa itu Bu Rosa, maka anak ini sudah menjadi mahramnya dia. Mahramnya itu artinya apa? Orang yang haram dinikahi. Itu maknanya apa? Kalau anak ini misalkan kalau perempuan menanggalkan jilbabnya di hadapan bapak tirinya itu tidak ada persoalan. Karena sudah matang. Iya, kalau belum digauli itu belum mahram dia, belum mahram. Nah, ulama berbeda misalkan ya mau sudah digauli mau belum ibunya tentu nggak di sini. Karena itu tidak boleh dinikahi dan dia sudah menjadi mahram dia. Kalau sudah menjadi mahram apa kewajiban? Kewajibannya adalah sebagaimana ayah kepada anaknya. Kecuali satu tidak bisa menikahkannya. Jadi suaminya Mbak Rosa tadi nggak bisa menikahkan anaknya karena anak tiri dia. Tetapi kewajiban-kewajiban sebagai seorang ayah pada anak itu sama hukumnya sebagaimana yang lainnya. Yang kedua tidak bisa mewarisi tentu. Hanya bisa mewarisi hartanya dari Mbak Rosa karena ini bukan anak kandung. Jadi itu yang membedakan. Karena itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pada zaman Nabi SAW itu pernah menyampaikan
bahwa kami menikah dengan si fulana, tetapi si fulana yang membawa anaknya, kemudian bawa. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya Rasulullah, engkau menikah? Kemudian Rasulullah menikah dengan ada namanya Ummu Salamah, anaknya Abu Salamah. Kemudian membawa anak, dan dari sinilah banyak periwayatan hadis yang berkaitan dengan pendidikan keluarga, dan Nabi memperlakukan seperti anaknya. Kemudian di Al-Quran turunlah kemudian menjelaskan, jadi kewajiban ayah tiri pada anaknya dan seterusnya tadi itu. Kan ada kisah menarik ya pada zaman itu ketika ada pada Rasulullah SAW ada seorang yang ahli mabuk, ada ahli zina, kemudian masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak ingin kebiasaan burukku ini dilarang. Apa yang harus saya lakukan? Engkau harus berlaku jujur. Udah, akhirnya kembali. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa engkau melakukan perbuatan zina? Bagaimana kalau ibumu yang dizinai orang? Wah, akan saya bunuh ya Rasulullah. Bagaimana kalau saudara perempuan? Akan saya bunuh ya Rasulullah. Bagaimana kalau anak perempuan? Akan saya marah. Kalau engkau marah, maka engkau juga harus menghormati anaknya orang, istrinya orang, ibunya orang. Jadi akhirnya kemudian orang ini menjadi teladan yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia menyempurnakan dalam keagamaan. Inilah kasus tadi itu, ini adalah jenis seorang suami, mohon maaf, yang amat sangat biadab dan tercela sekali perbuatannya dan tidak patut dan harus dijauhi dalam konteks ini. Mirsa, tadi kan Mirsa apa bilang setelah kejadian itu sampai membuat anaknya berusaha trauma atas apa? Jadi dia kalau baru melihat laki-laki yang baru itu, dia seperti mengingat kejadian itu. Sampai sekarang dia belum menikah dan tidak ada sama sekali laki-laki yang dekat dengan dia. Karena dia menjauh, takutan terus. Iya. Begitu. Udah, lanjut dulu deh. Nah, permisi. Mau nanya alamat. Nanya alamat ini, Mbak. Enggak mau. Enggak. Enggak. Enggak, kita nggak tahu jalan nih, Mbak. Mau nanya alamat ini. Ya. Maaf. Ya. Ya. Ayahnya bagaimana waktu ini masih setelah kejadian itu? Kejadian itu mas, saya mau pisah. Karena bukan baru 1-2 kali, bahkan sudah 3 kali. Mungkin kalau dia bisa berselingkuh dengan wanita lain tidak di depan mata saya, itu bukan masalah untuk saya. Tapi ini anak kandung saya sendiri, Mas. Sama saja dia membunuh saya, Mas. Saya menjaga dia dari dalam kandungan sampai saya mencari uang buat dia. Siang malam saya bekerja. Tapi kalau suami saya sendiri yang saya percayai, dia seorang laki-laki yang baik untuk saya, yang bisa mendidik anak saya, tapi ternyata dia menjolim anak saya. Saya tidak pernah terima itu, Mas. Akhirnya sekarang alhamdulillah saya sudah pisah dengan dia. Saya sudah memutuskan untuk pisah dengan dia. Itu langkah yang paling tepat ya? Iya, langkah yang tepat dan dianjurkan agama. Jadi ketika seorang laki-laki sudah melakukan perbuatan fahisah, perzinahan, perselingkuhan, apalagi dengan kata-kata tadi, maka dia sesungguhnya sudah, kalau dalam agama itu sudah bagian yang memenuhi untuk terjadi mufaraqah, perceraian. Karena apa? Ini akan merusak kepada keluarganya. Kecuali misalkan taubat, memaafkan, mungkin baru. Tapi ini kan tidak mengulang, jadi tanda-tandanya itu tidak ada. Nah, berkaitan dengan Putri Mbak Rosa tadi, ini memang ada begini Mas Arif. Kan ada istilah sekarang itu orang kan ada apa yang disebut dengan mengalami trauma sistemik gitu. Jadi trauma yang sudah terstruktur yang luar biasa dan ini akan menghantui setiap peristiwa ini terjadi. Maka kemudian akhirnya orang apa yang dilakukan, yaitu dalam psikologi itu ada istilah trauma healing, yaitu bagaimana memberikan guidance, bimbingan sama dia, memotivasi dia bahwa pengalaman buruk masa lalu cukup hanya itu, kedepannya mesti harus ditatap. Tapi kan ini harus ada pendampingan, tidak bisa hanya selintas, mesti harus didampingi. Kemudian ada pendekatan spiritual approach-nya kuat. Nanti lama-lama dia nanti akan bisa melupakan masa lalunya itu, pengalaman buruknya. Kemudian akhirnya anak ini bisa menata. Inilah yang saya kira penting dilakukan oleh Mbak Rosa pada anaknya, supaya anaknya menjadi harapan masa depan dia. Cukuplah pengalaman masa lalu Mbak Rosa, tapi anaknya nggak boleh mengalami masa itu dan harus ditumbuhkan dalam lingkungan keagamaan yang lebih baik, supaya inilah yang menjadi investasi terbaik bagi masa depan Mbak Rosa ketika menjelang usia senja nanti. Anak yang dari hasil pernikahan kedua, ikut siapa? Sama Dengan saya.
juga sebagai informasi karena sesuai dengan komunikasi itu bahwa itu Mbak Rosa bawa anaknya. Iya, benar. Boleh saya izin panggil beliau ke sini? Silakan. Pak Ustadz, Ya, silakan. akan kita mencoba untuk Baik. mencoba untuk setidaknya support dia. Iya, iya. Kita coba menenangkan dia biar bagaimanapun masa lalunya itu memang Iya. sangat suram buat dia. Tapi karena ada Pak Ustadz di sini kita berharap dia bisa membuka hatinya setidaknya untuk lebih rajin lagi beribadah sih. Iya. Ya, kita undangnya. Ya. Dia memang begini. Jadi kalau dekat dengan laki-laki yang baru seperti ini. Jadi mohon maaf. Iya, iya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saya ganti namanya Mirna ya, Pak ya. Izin karena memang kita harus merahasiakan identitasnya. Mirna, saya nggak akan bertanya soal apa yang pernah menimpa Mirna. Cuma untuk kedepannya saya ingin menanya sekali lagi sih sebenarnya apa sih yang Mirna rasakan saat ini melihat kondisi keluarga seperti itu. Kemudian memang benar Mirna nggak berani ketemu sama cowok satupun begitu. Ya, saya dan Pak Ustadz mungkin turut prihatin atas Pak Mirna ya. Mungkin Pak Ustadz ada yang mau disampaikan ke Mirna apa sebaiknya biar dia bisa dihubungi. Iya. Yang pertama begini Mas Farid ya, kita harus bisa menjaga apa yang sedang terjadi pada Mirna. Karena ini tadi yang saya sebut tadi, kalau dalam kajian psikolog itu kan para psikolog menyebutkan ini orang sudah mengalami traumatik yang luar biasa dia. Nah, karena itulah perlu ada pendampingan atau yang disebut dengan trauma healingnya itu. Apa yang dilakukan ada beberapa hal Mbak Rosa ya pada putrinya. Yang pertama, Mbak Rosa harus memotivasi. Yang kedua, Mbak Rosa harus dibawa putrinya itu dibawa ke dalam ruang tempat-tempat berkonsultasi atau majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmunya itu misalkan ada ustadznya takut seorang ustadz karena laki-laki, ajak yang ustadzah perempuan. Ustazah ya. Iya, kenapa? Karena pendekatan agama itu barangkali akan mampu mendorong dia, pemahaman alam pikiran dia bahwa psikisnya itu kemudian pelan-pelan distabilkan. Ini kan karena psikisnya tidak stabil dan inilah saya kira kewajiban kita semua setiap menyaksikan ada kasus. Ini kan anak korban karena pertama perbuatan masa lalu orang tua dan kemudian karena kondisi lingkungannya. Makanya di dalam undang-undang perlindungan anak itu salah satunya diantaranya apa? Kan sampai pada upaya apabila orang melakukan pemerkosaan itu kan sampai dikebiri karena waktu itu kan mau dipotong tapi kemudian melanggar hak asasi manusia, maka kemudian dikebiri. Karena apa? Tingkat bahaya traumatiknya itu orang bisa seumur hidup ini. Padahal ini dalam konteks agama tidak dibolehkan dalam kaitan di sini karena ini adalah perbuatan terkutuk. Maka harus dibawa. Yang kedua, bawa ke dalam alam atau ruang yang menunjukkan kegembiraan. Alamnya digembirakan sehingga bahwa sadar dia terhadap peristiwa masa lalu itu pelan-pelan akan terkikis. Kemudian yang masuk adalah nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ada orang menghadapi problem berat itu kan biasanya ada yang disebut dengan mengalami sublimasi, pengasingan diri. Lah sublimasi itu tergantung pada ke arah yang positif atau ke arah negatif. Lah ketika ke arah yang negatif ini yang berbahaya, maka orang didoronglah kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang baik supaya apa? Supaya jiwanya tumbuh, spirit barunya tumbuh dan kemudian ini akan kembali pada jalan yang baik. Saya begitu menyaksikan, mohon maaf ya Ananda, Mirna ini saja, saya prihatin betul sebagai seorang pendidik juga merasakan, ini luar biasa, jangankan pada kasus semacam ini ya. Orang dibentak saja di rumah, kemudian pulang ke kuliah atau ke sekolah itu saja, itu perlu pendekatan khusus, kadang nggak berani mengkatus pelan-pelan bawa temannya. Nah ini saya kira, Mbak Rosa harus berjuang keras bagaimana pendampingan kepada putrinya ini dan dengan anak-anak yang lain yang sebaya supaya ini Mirna ini tumbuh dengan psikis yang lebih baik. Nah, Bu Rosa, sehari-hari Mirna di rumah saja atau ada kegiatan sekolah atau kuliah atau kerja? Ya untuk sekarang hanya di rumah saja. Di rumah saja. Iya. Iya. Bagaimana caranya supaya saya lebih istiqomah Pak Ustaz dalam
Iya. Mungkin Mas Ustadz, karena yang tadi saya tangkap juga dari omongannya Bu Rosa, dia menyalahkan dirinya. Karena bukan menyalahkan dirinya, dia menyalahkan kepada Allah. Kok Allah kenapa selalu memberi cobaan saya seperti ini? Nah, kalau ketika kita mengalami masalah yang sama, Pak Ustadz, apakah kita boleh berkata seperti itu? Iya. Jadi saya mau menjelaskan begini. Analoginya sederhana begini. Orang kan sering bertanya, berarti Allah menciptakan keburukan dan Allah menciptakan kejahatan. Salah. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Lantas pertanyaan berikutnya, mengapa kejahatan itu muncul? Kenapa orang melakukan jahat? Kenapa orang melakukan kejahatan? Karena Allah tidak dihadirkan di dalam dirinya dan perilakunya. Sehingga karena Allah tidak hadir dalam dirinya, Allah tidak hadir dalam perilakunya, sehingga akhirnya perilakunya pun menyimpang. Lah, kenapa muncul orang misalkan akhirnya menyalahkan diri? Jadi pada titik tertentu, ketika orang dalam keadaan sudah drop, biasanya orang kemudian mudah menghakimi dirinya, mudah menyalahkan dirinya, bahkan yang paling berat akhirnya adalah menyalahkan Tuhan. Wah, Tuhan nggak adil, wah Tuhan nggak gini. Padahal kata Al-Quran tidak ada sesuatu yang menimpa kepada hamba kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau keburukan datang dari manusia. Tugas kita dalam melakukan introspeksi, apa muhasabahnya? Ya Allah, hamba dulu pernah berhubungan dengan dosa, pernah jauh denganmu, sehingga hamba masuk dalam lorong-lorong gelap. Ya Allah, tolonglah, ulurkanlah pertolonganmu pada hambamu. Hamba sadar hanya Engkau yang bisa memberikan pertolongan, ya Allah. Ya Allah, kehidupanku seperti ini, anakku sedang Kau uji, ya Allah, dengan seperti ini. Ya Allah, hamba justru menguatkan positive thinking, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu apa? Kita akan mendapatkan spirit baru, kemudian pikiran kita akan bisa melangkah menjadi lebih baik. Lantas ada kedamaian di dalam hati kita. Yang bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah tatap dengan sholatnya. Saya nggak tahu bagaimana berusaha, tetapi ini harus dikuatkan. Sholat ini adalah pintu pertama. Kenapa? Yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Jadi kalau sholat kita jaga, maka insya Allah juga akan menjaga kita. Ada hadis Nabi yang dipesankan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika umur 10 tahun Rasulullah mengatakan, ya gulam, wahai anakku, diangkat sama anaknya, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maknanya menjaga Allah? Jagalah tuntunan Allah, jagalah perintahnya Allah, maka Allah akan menjaga kita. Kita jadi jaga, berarti anak keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Tapi ini mesti perlu kesabaran. Nggak bisa kadang-kadang muncul tadi Mbak Rosa, kemudian menyalahkan orang lain, tapi mesti harus pelan-pelan dikuatkan, berproseslah menuju ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada Mbak Rosa dan kepada putrinya Mbak Rosa. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Buat Ibu Rosa, mudah-mudahan apa yang Pak Ustadz bisa diamalkan. Saya juga ikut berdoa bisa menjadi lebih baik ke depannya. Buat Mbak Mirna, kami turut prihatin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz juga coba Mbak Mirna amalkan, jalankan, dekatkan diri sama agama. Ya, itu yang paling. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Sekali lagi mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik ya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.